Halo mitra pendengar, bertemu lagi dengan saya Bang Saman, sang pembawa acara cerita horor di saluran channel Lentera Pijar. Sebuah channel yang akan selalu menyajikan sebuah kisah-kisah horor nyata yang diambil dari pengalaman para narasumber. Dan perlu diingat, setiap konten-konten kami berfokus pada audio, dan setiap gambar yang disajikan dalam video hanyalah ilustrasi semata. Baiklah mitra pendengar, kali ini kita mendapatkan sebuah kisah horor nyata tentang pengalaman narasumber kita yang mengalami hal mistis saat dia menginap di rumah sakit. Dan ternyata pengalaman mistis itu menjadi awal dia bisa melihat dimensi lain. Baiklah mitra pendengar, tanpa menunggu lama lagi, persiapkan diri kalian, karena perjalanan wisata horor akan dimulai sekarang. Perkenalkan, nama saya Saipul. Saya tinggal di salah satu kota kecil di Jawa Barat, tepatnya di kota Purwakarta. Dalam kisah ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang saya alami tentang awal mula saya bisa melihat makhluk gaib hingga saat ini. Pada awalnya, saya takut karena rupa mereka yang menyeramkan. Namun, seiring berjalannya waktu dan seringnya saya melihat makhluk-makhluk itu, kini ketakutan saya terhadap makhluk-makhluk itu mulai hilang. Dan bahkan, saya sudah terbiasa dengan kehadiran mereka. Awal kisah, waktu itu tahun 2010. Pada saat itu, saya masih berumur 16 tahun. Dan waktu itu, almarhum kakek saya mengalami sakit dan diharuskan untuk dirawat di rumah sakit. Akhirnya, kakek saya pun dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Purwakarta. Dan karena orang tua saya merupakan seorang pedagang yang membuat mereka tidak bisa menemani nenek menginap di rumah sakit, akhirnya tugas untuk menemani nenek di rumah sakit digantikan oleh saya. Waktu itu kira-kira jam 8 malam. Setelah selesai dengan kegiatan saya di pengajian, saya pun langsung berangkat ke rumah sakit menggunakan angkutan umum. Di tengah-tengah perjalanan, sebenarnya saya merasa ragu untuk menginap di rumah sakit. Selain karena pertama kali, saya pun sering mendengar dari teman-teman tentang suasana rumah sakit di saat malam hari, yang katanya sering terjadi hal-hal yang menyeramkan.
Singkat cerita, akhirnya saya pun tiba di rumah sakit. Dan kemudian saya langsung menanyakan ke petugas tentang nama salah satu ruangan yang dimana kakek saya dirawat. Dan kemudian petugas itu pun menunjukkan ke arah mana saja saya harus berjalan. Dan akhirnya saya pun menemukan ruangan di mana kakek saya dirawat. Tempatnya lumayan cukup jauh dari gerbang masuk. Dan bisa dibilang tempatnya berada di paling belakang rumah sakit. Dan tepat di depan ruangan tempat kakek saya dirawat, terdapat pohon beringin yang lumayan cukup besar. Ditambah lagi, minimnya penerangan di area itu membuat nuansa seram sangat terasa. Saat itu, ketika saya masuk ke ruangan, saya memperhatikan kalau ruangannya kurang sedikit terurus. Maklum, kakek saya berobat dengan menggunakan kartu miskin. Dan di ruangan itu terdapat 5 pasien lain yang juga sedang dirawat. Lantas saat itu saya pun langsung menemui nenek yang pada saat itu sedang tertidur sambil terduduk. Dan karena kondisi ruangan itu sangat banyak sekali orang, akhirnya saya pun memutuskan untuk tidur di teras ruangan dengan tikar yang diberikan oleh nenek. Dan karena saat itu adalah pertama kali saya menginap di rumah sakit, saya tidak bisa langsung tidur. Hanya terduduk sambil melihat-lihat sekitar dengan bertemankan radio. Waktu itu, ketika saya sedang fokus memperhatikan sekeliling, kemudian saya melihat ada seorang bapak-bapak yang keluar dari ruangan tempat kakek saya dirawat. Namun anehnya, ketika si bapak-bapak itu keluar dari ruangan, dia langsung terduduk dan langsung menundukkan kepalanya. Dan kebetulan, pada saat itu, di teras ruangan, hanya ada saya dan si bapak-bapak itu. Saya yang saat itu sudah merasa bosan, langsung mendekati si bapak dan menyapanya dengan niat ingin mengajak ngobrol. "Pak, jenguk yang lagi sakit juga ya, Pak?" Di saat itu, si bapak yang sejak tadi menundukkan kepalanya langsung melihat ke arah saya. Tanpa menjawab apapun, si bapak pun hanya tersenyum. Kemudian, di saat itu saya pun kembali bertanya dengan niat untuk mengakrabkan diri. "Oh iya, Pak. Memangnya siapanya Bapak yang sedang sakit dan dirawat di sini?" Dengan tatapan kosong mengarah ke pohon beringin, kemudian si bapak pun menjawab, "Saya yang sedang sakit." Mendengar jawaban itu, saya pun agak sedikit heran. Namun pada saat itu, saya beranggapan kalau jawaban si bapak hanya gurauan semata. Karena merasa canggung dengan sikap si bapak, saya pun langsung mengurungkan niat saya untuk mengajak ngobrol si bapak dan kembali ke tempat saya sebelumnya. Namun, di saat saya membalikkan badan dari arah si bapak, tiba-tiba saya mendengar si bapak yang tadi menangis. Dan pada saat itu, dia menangis sambil menundukkan kepalanya. Lantas, saya yang pada saat itu merasa heran, kemudian saya pun berniat untuk bertanya alasan kenapa si bapak menangis. Namun, di saat saya hendak menghampiri si bapak, tiba-tiba saya mendengar suara teriakan ibu-ibu yang sedang memanggil-manggil dokter
dari arah ruangan tempat kakek saya dirawat. Dan ternyata di ruangan itu ada salah satu pasien yang meninggal. Di saat itu saya sempat berbalik dan melihat ke arah si bapak tadi. Namun anehnya, si bapak itu mendadak menghilang. Dan ketika saya melihat ke arah sekeliling pun, si bapak tetap tidak terlihat. Akhirnya, saat itu saya yang penasaran langsung masuk ke dalam ruangan untuk melihat pasien yang meninggal. Namun, di saat saya melihat pasien itu, seketika saya langsung kaget. Karena ternyata pasien yang meninggal itu adalah si bapak-bapak yang barusan saya lihat sebelumnya di luar. Pada saat itu, saya sempat terdiam sejenak dan berpikir mungkin yang saya lihat itu salah. Namun, saya pun mencoba kembali memastikan dengan melihat kondisi pasien yang meninggal itu. Dan ternyata benar, kalau itu adalah si bapak yang sebelumnya saya temui di luar. Karena baju yang dipakai pasien sama persis seperti baju yang dipakai oleh si bapak-bapak tadi. Singkat cerita, akhirnya saya pun kembali duduk di teras sambil mendengarkan radio. Dan pada saat itu, pasien yang tadi meninggal sudah dipindahkan ke ruangan jenazah. Saya yang pada saat itu masih merasa heran dengan kejadian yang saya alami sebelumnya, hanya terduduk melamun dan memandang ke arah pohon beringin. Namun, di tengah-tengah lamunan saya saat itu, saya kemudian dikagetkan dengan bayangan putih seperti kain yang terbang dari atas genteng salah satu ruangan menuju ke pohon beringin. Karena pada saat itu saya penasaran, saya pun langsung memperhatikan ke arah pohon beringin. Kemudian, di saat itu juga saya pun langsung dikagetkan dengan penampakan sosok kuntilanak yang berada di pohon beringin. Dengan kain putih yang sangat panjang dan rambutnya yang sangat lebat. Saat itu saya benar-benar ketakutan dan langsung bergegas masuk ke dalam untuk menemui nenek saya di dalam. Namun, karena saat itu saya lihat nenek dan kakek sedang terlelap tidur, saya pun akhirnya kembali ke teras dan berusaha melupakan apa yang saya lihat tadi dan mencoba untuk tidur. Singkat cerita, saat itu ketika saya sedang terlelap tidur, tiba-tiba saya terbangun karena merasakan ingin buang air kecil. Dan pada saat itu, waktu menunjukkan jam 2 malam. Saat itu saya langsung bergegas pergi ke kamar mandi yang ada di dalam ruangan perawatan. Namun sialnya, kamar mandinya sedang digunakan oleh salah satu pasien. Dan kebetulan di ruangan itu memang hanya ada satu kamar mandi. Saya yang pada saat itu benar-benar ingin buang air kecil, lantas bertanya kepada seorang bapak-bapak
yang saat itu sedang menunggu di depan pintu kamar mandi. "Maaf Pak, ini masih lama nggak ya? Masalahnya saya udah nggak tahan Pak, pengen kencing." Dan di saat itu, kemudian si bapak pun menjawab, Kayaknya masih lama. Lagian, istri saya juga baru masuk dan katanya dia ingin buang air besar. Kalau mau, adek ke toilet musola aja. saya yang pada saat itu memang tidak tahu lokasinya, lantas bertanya kepada si bapak, "Memangnya di mana Pak tempatnya?" Kemudian si bapak pun langsung memberitahu ke arah mana saja saya harus berjalan. Singkat cerita, akhirnya saya pun menemukan musola dan langsung bergegas ke toilet untuk buang air kecil. Kemudian, setelah selesai, saya pun berniat untuk kembali ke tempat kakek saya dirawat. Namun, di tengah-tengah perjalanan, saya berpapasan dengan beberapa petugas rumah sakit yang sedang membawa pasien. Dan pada saat itu, kondisi si pasien ditutupi oleh selimut dan sepertinya merupakan salah satu pasien yang meninggal. Karena pada saat itu, arah yang dituju oleh para perawat adalah kamar jenazah. Namun, yang membuat saya ketakutan saat itu, ketika beberapa orang perawat itu melewati saya, tiba-tiba saya melihat sosok perempuan yang ikut berjalan di belakang para perawat. Perempuan itu menggunakan baju kemeja dan celana lepis panjang. Dan kondisi wajah si perempuan itu dipenuhi oleh darah. Saya yang saat itu kaget terus memperhatikan wanita itu. Namun, tiba-tiba si wanita itu langsung melihat ke arah saya dengan mata yang melotot. Karena ketakutan, seketika saya langsung panik dan langsung berlari kembali ke ruangan tempat kakek saya dirawat. Dan di saat itu juga, saya tidak berani untuk tidur di teras dan memutuskan untuk tidur di bawah tempat kakek saya dirawat. Buat kalian yang mempunyai pengalaman atau kisah horor, kalian bisa ikut berpartisipasi dengan cara mengirimkan kisah horor kalian melalui email kami. Atau kalian bisa follow Instagram kami yang sudah ada di deskripsi. Karena sebagian penghasilan channel ini akan kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Singkat cerita, di malam berikutnya, saya kembali menginap di rumah sakit. Dikarenakan memang saat itu, tidak ada saudara saya yang bisa menemani nenek menjaga kakek di rumah sakit. Walau pada saat itu perasaan saya tidak karuan akibat kejadian menyeramkan di malam sebelumnya, namun saya harus tetap memberanikan diri. Karena saya kasihan dengan nenek yang apabila harus berjaga sendirian. Di malam itu, seperti biasa, saya duduk di teras sambil mendengarkan siaran radio. Namun, saat itu saya lupa kalau saya belum melaksanakan sholat Isya. Dan akhirnya, saya pun langsung bergegas pergi ke musola untuk melaksanakan salat Isya.
Dan saat itu, waktu menunjukkan kira-kira jam 10 malam. Singkat cerita, setelah saya selesai melaksanakan sholat Isya, saya kemudian langsung bergegas untuk kembali. Dan pada saat itu, suasananya memang dalam keadaan sepi. Saya yang baru saja melangkahkan kaki setelah dari musola, tiba-tiba mendengar suara tangisan seorang perempuan. Dan tangisannya pun terdengar sangat lirih. Saya yang saat itu agak penasaran mencoba mendengarkan dengan jelas dan mencari tahu arah suara tangisan itu. Dan ketika saya mengikuti sumber suara itu, ternyata suara itu mengarah ke salah satu ruangan terbengkalai yang berada cukup jauh dari musola. Dan bisa dibilang, ruangan itu berada di pojokan rumah sakit. Saat itu sebenarnya saya agak sedikit takut, apalagi dengan pengalaman yang saya alami di malam sebelumnya. Namun, di saat saya hendak kembali dan mengurungkan niat saya untuk mencari tahu sumber suara itu, kemudian saya pun langsung mendengar suara minta tolong dari suara wanita yang menangis tadi. Tolong, tolong, tolong. Karena khawatir memang ada seseorang yang minta tolong, akhirnya saya pun memberanikan diri untuk mendatangi sumber suara itu. Dan pada saat itu, kondisi di sekitar ruangan itu sangatlah sepi. Selain berada di pojokan rumah sakit, ruangan itu seperti tidak terurus sama sekali dan hanya mempunyai lampu yang agak sedikit redup. Saya yang saat itu memang sendirian terus berjalan mendekati ruangan itu sambil melihat ke arah sekeliling, berharap ada orang lain di sekitar itu. Dan pada waktu itu, ketika langkah saya semakin dekat dengan ruangan itu, suara tangisan wanita meminta tolong itu terdengar semakin jelas. Namun, di saat saya membuka pintu ruangan itu, seketika saya langsung kaget dan ketakutan di saat saya melihat sosok wanita yang sedang duduk di kursi roda dengan setengah kepalanya hancur dan berlumuran darah. Karena ketakutan, saat itu saya pun langsung berteriak dan meminta tolong. Tolong, tolong, setan, setan, ada setan. Dan karena teriakan saya saat itu, kemudian datanglah seorang petugas rumah sakit yang menghampiri saya yang saat itu sedang ketakutan. Kemudian, petugas rumah sakit itu pun bertanya, Ada apa, Dek? dengan terbata-bata, kemudian saya pun menceritakan tentang apa yang baru saya lihat saat itu. Ada setan, Pak, di ruangan itu. Barusan saya melihatnya tadi. Wajahnya hancur dan menyeramkan. Dengan nada kesal, kemudian si bapak perawat itu pun berkata, Setan apa? Di sini tuh nggak ada setan. Kamu kecil-kecil jangan berkata yang aneh-aneh. Jangan sembarangan kamu bicara. Jangan bikin kepanikan di rumah sakit ini. Nanti pasien-pasien lain malah jadi ketakutan dan gak mau dirawat di rumah sakit ini. Saat itu saya hanya tertunduk
dan berjalan menuju ruangan kakek. Dan di sepanjang jalan, saya terus memikirkan tentang hal yang saya lihat di ruangan tadi. Namun, di saat itu juga, saya pun mencoba mengalihkan pemikiran saya dan menganggap kalau kejadian tadi tidak pernah terjadi. Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian itu, akhirnya kakek saya pun sembuh dan diperbolehkan untuk pulang. Dan saya pun saat itu merasa lega karena saya tidak harus menginap di rumah sakit lagi. Mengingat beberapa kejadian seram yang saya alami selama di rumah sakit membuat saya enggan untuk kembali menginap di sana. Dan pada saat itu saya berpikir kalau pengalaman seram yang saya alami hanya pada saat saya menginap di rumah sakit. Namun ternyata saya salah, karena hal itu masih saya alami ketika saya berada di lingkungan rumah. Waktu itu, di saat saya pulang dari tempat rental game, saya berjalan bersama kedua teman saya yang bernama Ahmad dan Mudin. Di saat itu, saya melintasi sebuah perkebunan yang tidak terlalu luas. Dan pada saat itu, saya mencium aroma bau bangkai yang agak sedikit menyengat. Karena merasa aneh, lantas saya pun bertanya kepada kedua teman saya. Bau apa ya ini? Dan ternyata kedua teman saya pun mencium bau itu. Iya ya, bau apa ya ini? Baunya kayak bau bangkai. Pada saat itu, kami bertiga pun berhenti sejenak untuk memperhatikan ke arah sekeliling. Namun, ketika saya memperhatikan ke arah perkebunan, di sana samar-samar saya melihat sosok putih yang sedang berdiri di dekat pohon pisang. Saat itu saya yang penasaran, kemudian bertanya kepada Ahmad dan Mudin. Itu apa ya? Yang berwarna putih dekat pohon pisang? Kemudian, mereka pun langsung memperhatikan ke arah yang saya tunjukkan. Namun ternyata, mereka tidak melihat sosok putih itu sama sekali. Dan di saat itu, saya pun terus menunjukkan kepada mereka sosok putih itu. Namun tiba-tiba, sosok putih itu pun melompat keluar dari balik pohon pisang. Dan ketika itu, nampak jelas terlihat kalau sosok putih itu adalah sosok pocong. Saya yang saat itu ketakutan pun langsung berlari sambil berteriak. Pocong! Pocong! Dan di saat itu pula, Ahmad dan Mudin pun langsung ikut berlari mengikuti saya di belakang. Singkat cerita, akhirnya kami bertiga pun tiba di pos ronda, tempat biasa kami nongkrong. Dan pada saat itu, kami bertiga pun kelelahan akibat berlarian. Kemudian, Ahmad pun bertanya tentang kebenaran sosok pocong tadi. Pul, emang benar tadi ada pocong? Dan di saat itu juga, Mudin pun mempertanyakan hal itu. Iya Pul, emangnya tadi beneran ada pocong? Perasaan saya nggak lihat apa-apa.
Pada saat itu saya sadar kalau ternyata mereka berdua tidak melihat sosok pocong itu sama sekali. Padahal sosok pocong itu terlihat tampak jelas dan wajahnya pun terlihat sangat menyeramkan. Karena saat itu saya tidak ingin membuat kepanikan kepada kedua teman saya, akhirnya saya pun bilang kepada mereka kalau saya hanya bercanda. Kalian kena tipu, padahal aku hanya berbohong. Dengan ekspresi wajah yang agak kesal, akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Begitupun dengan saya. Dan karena arah rumah saya, Ahmad dan Mudin berbeda arah, akhirnya saya pun saat itu pulang sendirian. Kemudian, di tengah-tengah perjalanan, saya terus memikirkan tentang sosok pocong yang saya lihat sebelumnya. Namun, di tengah-tengah lamunan saya saat itu, tiba-tiba saya dikagetkan dengan sosok bayangan hitam yang melintas terbang di depan saya. Karena saat itu saya sadar kalau itu adalah makhluk gaib, saya pun langsung bergegas berlari dan tidak memperdulikan bayangan itu. Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian itu, saya masih sering melihat penampakan makhluk-makhluk gaib. Dan karena saking seringnya, saya kini mulai terbiasa dan tidak takut lagi dengan kehadiran mereka. Karena saya sadar kalau sebenarnya kita hidup berdampingan dengan mereka di dunia ini. Hingga sampai cerita ini saya bagikan kepada mitra pendengar semuanya, saya masih tetap bisa melihat mereka. Dan saya pribadi pun tidak berniat untuk menghilangkan kemampuan ini. Karena menurut saya pribadi, ini adalah sebuah anugerah. Dan cerita pun selesai. Mitra pendengar, itulah kisah pengalaman horor yang dialami oleh narasumber kita yang bernama Saepul. Semoga dengan kisah ini kita menjadi tambah yakin bahwa sebenarnya alam gaib itu ada, dan kita hidup di dunia ini berdampingan dengan mereka. Hanya saja mereka hidup di dalam dimensi lain yang tak kasat mata. Baiklah mitra pendengar, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tonton video-video lainnya di channel ini. Dan tak bosan saya meminta untuk terus dukung channel ini agar kami semangat dalam berkarya dan selalu memberikan cerita-cerita kisah horor nyata kepada mitra pendengar semuanya. Saya, Bang Saman, izin pamit. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam merinding.